Tuhan bersama dan bersama Roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajar bermisi dari kisah Bartimeus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja kita semua merayakan Hari Minggu Misi ke-95. Hari Minggu Misi biasa dirayakan pada hari Minggu kedua terakhir bulan Oktober setiap tahun. Tujuan ditetapkan Hari Minggu Misi adalah membaharui komitmen gereja akan tugas misioner yang dipercayakan kepadanya. Pada hari ini, gereja kita semua berdoa secara khusus dan berderma untuk karya misi dan para misionaris di seluruh dunia. Hal ini memang sangatlah penting karena gereja pada hakikatnya bersifat misioner. Bersamaan dengan itu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk terlibat aktif dalam kegiatan menyongsong Sinode Para Uskup Sedunia di bulan Oktober tahun 2023 mendatang, yang bertemakan persekutuan, partisipasi, dan misi. Dalam arahan pembukanya, Bapak Suci menanaskan 3 kata kerja penting yang menjadi jiwa atau karakteristik dari sinode, yakni berjumpa, mendengar, dan membuat dissermen. Saudara-saudari yang terkasih,
Injil hari ini menampilkan beberapa tokoh penting dengan karakternya masing-masing. Tokoh pertama adalah Yesus. Dia adalah sang misionari sejati. Dalam karyanya, Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota untuk mewartakan kerajaan Allah. Ia menjumpai berbagai macam orang dengan aneka persoalan dan kesulitan hidupnya masing-masing. Ia menyapa mereka, mendengarkan mereka, dan membebaskan mereka. Kehadirannya sungguh membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa ditobatkan, yang melarat diberdayakan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh merupakan Mesias terjanji, Putra Allah yang hidup, Tuhan Penyelamat. Kisah penyembuhan si pengemis buta Bartimius menjadi salah satu bukti dari sekian banyak mujizat Yesus. Tokoh kedua adalah orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya karena terpikat oleh pengajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi melupakan dan mengabaikan teriakan si pengemis buta Bartimius. Nampaknya mereka sudah bosan atau jenuh dengan kebiasaan Bartimius yang suka minta-minta dan menganggapnya sebagai pengganggu perjalanan Yesus dan rombongannya. Karena itu, mereka melarangnya untuk diam saat ia berteriak minta pertolongan Yesus. Namun Yesus menanggapi teriakan Bartimius. Mereka pun menolongnya untuk berjumpa dengan Yesus dengan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Tokoh ketiga adalah Bartimius. Yesus sudah beberapa kali melewati kota Yeriko. Karenanya ia mengenal baik keadaan kota itu dan orang-orangnya. Si pengemis buta Bartimius beberapa kali tak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus karena dihalangi banyak orang. Bartimius mendapat perhatian istimewa dalam perjalanan Yesus kali ini karena teriakan kerasnya di tengah keramaian didengar oleh Yesus. Ia tak mau kehilangan kesempatan ini lagi. Karena itu, meskipun disuruh diam, ia makin lantang berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan ini menghentikan langkah Yesus. Lalu Yesus memanggilnya. Saking senangnya karena mendapat perhatian Yesus, Bartimius segera menanggalkan jubahnya dan menemui Yesus. Pada saat ia tiba, Yesus menanyakan harapannya. "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab Bartimius, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus pun menanggapi harapan Bartimius. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu juga Bartimius mengalami pembebasan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bartimius akhirnya mengikuti Yesus setelah meninggalkan jubah pengemisnya
dan dibebaskan dari kebutaannya. Dewasa ini banyak pengikut Kristus ber-KTP Katolik, tetapi tidak mau menanggalkan kebiasaan buruknya seperti korupsi, judi, pornografi, penyelewengan terhadap janji suci perkawinan, dan lain sebagainya. Banyak yang tidak merasa malu karena telah buta hati nuraninya. Mari kita bebaskan mereka. Ada juga rombongan pengikut Yesus, tetapi tidak memiliki hati dan pikiran seperti Yesus. Mereka tidak mempedulikan teriakan penderitaan Bartimeus. Hal ini pun masih terjadi di zaman ini. Ada yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam sakramen permandian, komuni pertama, dan perkawinan, tetapi pulang berpesta pora tanpa mempedulikan larangan gereja untuk hidup hemat, mengabaikan protokol kesehatan, dan tak berbela rasa dengan mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19. Mari kita bersuara lebih keras lagi agar mereka bisa bertobat. Akhirnya, Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis dalam melihat apa sesungguhnya persoalan Bartimeus zaman milenial dan mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan iman mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.